Terkadang orang ketika berdakwah dan menyampaikan sebuah kebenaran menghadapi penentangan. Kalau penentangannya bersifat argumentatif maka dibalas dengan argumen. Kalau penentangannya itu bersifat militer, dia harus dihadapi secara militer. Tapi terkadang penentangannya tidak secara argumentatif karena argumen semua sudah dipaparkan oleh Nabi. Dan juga tidak bersifat militer karena mereka tidak menyerang Nabi. Sehingga Nabi tidak mungkin akan menjawab mereka dengan bahasa militer. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kebenaran. Bahwa salah satu cara menunjukkan kebenaran bukan hanya dengan argumen, bukan hanya dengan mukjizat, tapi juga dengan cara mubahalah. Dan ternyata walaupun Nasrani Najran pada saat itu tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tapi peristiwa ini direkam oleh semua. Orang-orang Nasrani Najran juga merekam peristiwa ini sehingga generasi berikutnya sudah mulai berkurang orang-orang yang beragama Nasrani dan memilih untuk bergabung bersama agama Islam karena mereka menyaksikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Alangkah suatu kebodohan kalau seandainya kebenaran sudah ada di depan kita lalu kita tidak mau mengikuti kebenaran itu. Jadi mungkin salah satu cara untuk menarik kepada kebenaran dan membuktikan kebenarannya kita bawa adalah dengan cara mubahalah. Iya, sayangnya kadang mubahalah difahami secara salah dan dilaksanakan juga secara salah. Memang ketika sudah tidak ada jalan yang lain, memang mubahalah bisa menjadi jalan keluar supaya orang lain mau mengambil pelajaran dari itu. Kalau menyaksikan ada orang yang tetap bersikukuh terhadap kebatilan dia, lalu dia bermubahalah dan binasa gara-gara mubahalah, itu akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Bahwa jangan mengikuti kesesatan orang tersebut, kesalahan orang tersebut. Cuman terkadang mubahalah itu dilakukan untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh. Ya, hal-hal yang sangat kecil pakai mubahalah. Dan mubahalah yang dilakukan juga tidak sesuai dengan standarnya. Misalnya orang bermubahalah dengan mengangkat Al-Quran lalu sendirian dia mengatakan aku bermubahalah dengan fulan. Mubahalah itu adalah dua pihak yang menyertai mubahalah itu. Istilahnya seperti pertarungan di atas ring antara dua orang. Kalau hanya satu orang memukuli sansa itu bukan pertarungan. Itu namanya latihan untuk bermubahalah. Bukan bermubahalah. Bermubahalah itu dua pihak sepakat untuk melakukan itu. Jika satu pihak menarik diri tidak jadi mubahalah. Seperti yang terjadi pada Nasara Najran yang menarik diri sebelum mubahalah terjadi. Itu kalau mereka bermubahalah dengan Nabi mereka akan binasa. Riwayat mengatakan tidak akan ada kalau seandainya mereka bermubahalah. Tidak akan ada lagi orang Nasrani di muka bumi. Dengan doa Rasulullah SAW. Tapi mereka menarik diri. Tidak ikut mubahalah. Artinya tidak terjadi pertarungan itu. Jadi mubahalah itu bukan kemudian berada di ruangan yang ber-AC, kemudian sendirian, pakai Al-Quran, menyumpahin orang. Itu tidak benar. Mubahalah dua pihak datang kemana? Ke tempat terbuka di bawah langit langsung. Terus ada sigat tertentu, doa tertentu yang harus dibacakan dalam bermubahalah. Nah itu baru terjadi. Kalau hanya sekedar mau nyumpahin orang, mau doakan orang itu bukan mubahalah, itu doa untuk kebinasaan orang lain. Kalau kita mau melihat ya firman Allah ketika Allah berfirman begini, untuk bermubahalah. Mubahalahnya antara siapa dengan siapa? Kita kan perlu tahu ya, antara siapa dengan siapa. Tema mubahalahnya apa? Mubahalah antara Nabi yang membawa risalah dengan sekelompok orang yang menolak risalah itu. Berarti Nabi berada di satu kubu dan penolak risalah di kubu yang lain. Tema mubahalah apa? Tema mubahalah adalah kebenaran ajaran Nabi. Nabi mengatakan aku benar ajaranku ini dari Allah, wahyu dari Allah dan aku adalah Nabi Allah yang terakhir. Sebelah sana mengatakan bukan seperti itu. Kamu bukan Nabi, risalahmu tidak benar, yang betul adalah agama kami. Jadi temanya jelas. Ya. Untuk membuktikan kebenaran ajaran Nabi, risalah Nabi, Nabi SAW mewakili semua orang, semua umatnya. Semua mereka yang mengikuti risalah Rasulullah dari zaman awal sampai akhir. Yang mengikuti risalah Rasulullah. Rasul menjadi mewakili mereka. Tapi Nabi tidak mau sendirian. Nabi ditemani oleh orang-orang yang mewakili.
kaum mukminin. Karena mukminin ini ada mukminin yang laki-laki, ada mukminin yang perempuan, ada mukminin yang anak-anak kecil yang belum baligh, yang calon mukmin. Nah, untuk 3 kelompok ini Nabi menyertakan Ali untuk mewakili kaum pria bersama dengan Nabi. Perempuan diwakili oleh Fatimah Zahra dan anak-anak kecil diwakili oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Bisa dibayangkan seseorang yang mewakili umat. Betapa agungnya orang itu. Yang mewakili umat itu bukan kita yang milih, bukan pemilu, bukan demokrasi, tapi langsung titah dari Allah, perintah dari Allah, ini loh, tunjuk orang ini. Berarti yang milih adalah Allah untuk mewakili kaum mukminin. Fatimah dipilih oleh Allah untuk mewakili kaum perempuan. Al-Hasan dan Al-Husain dipilih untuk mewakili anak-anak. Rasulullah dan Imam Ali dipilih untuk mewakili kaum mukminin yang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah, kalau pengen tahu Islam itu apa, kebenaran itu apa, ya ini. Ini loh tolak ukur keislaman, ini loh tolak ukur kebenaran. Karena itulah mereka layak untuk mewakili, tidak dipilih orang yang lain. Sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah manusia-manusia yang agung dari peristiwa ini aja.